so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum Bapak. Salam. Selamat siang. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Aminah, salah satu mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Nah, kedatangan saya di sini, saya akan melakukan pengkajian terhadap Bapak. Tujuannya untuk mengetahui keluhan penyakit dan berita Bapak saat ini, ya Pak. Iya. Apakah Bapak bersedia untuk saya kaji, Pak? Iya. Baik, sebelumnya nama Bapak siapa, nggih? Purwanto. Bapak Purwanto. Umurnya berapa, Pak? Umurnya 49. 49. Kalau tanggal lahirnya, Pak? 11 12 1975. Alamat rumah, Pak? Hilir Baru. Muslim baru nih. Ya. Kalau agama Islam nih, Pak? Islam. Islam. Untuk pendidikan terakhir Bapak? Enggak sekolah. Sekolah. Suku Jawa ya, Pak? Jawa. Suku Jawa. Status perkawinannya, Pak? Dan enggak Sudah menikah. Pekerjaan Bapak sebelumnya? Saat ini apa nih, Pak? tani. Saat ini petani. Ya. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya sabutan. Sabutan. Ya. Karena enggak punya apa-apa, Pak, kerja sana sini. Kemudian saya akan menanyakan Pak, bagaimana kondisi Bapak saat ini. Nah, untuk yang dirasakan saat ini itu apa, Pak? Pusing. Pusing. Terus ada lagi, Pak? Leher agak kaku. Ya. Ada lagi, Pak? Ya sering ini apa? Susah untuk kontrol emosi. Susah ya, Pak? Iya. Baik. Biasanya pusingnya itu muncul karena faktor apa nih, Pak? Ya faktor ekonomi, Mbak, karena pekerjaan sulit. Sejak Bapak itu sejak kapan merasakan pusing itu, Pak? Kurang lebih udah 4 hari. 4 hari ini. 4 hari 3 hari inilah. 4 harian lah ya, benar. Iya. Kalau keluarga apa mempunyai keluhan yang sama seperti Bapak, Pak? Kayaknya enggak ada. Sebelumnya Bapak apa mempunyai riwayat penyakit, Pak? Enggak punya kayaknya. Enggak punya. Cuma sering pusing itu aja. Baik. Nah, baik Pak, selanjutnya saya akan memeriksa tensi, suhu, nadi, dan RF Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa, Pak? Oke. Baik. Kita periksa dulu nggih, Pak? Nih. Ini sini, Pak. Udah. Ya, ngubah juga, kono melok-melok gitu. Berapa, Mbak? Kalau untuk tensi Bapak itu 150/90, Pak. Jadi itu cukup tinggi nggih, Pak. Iya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa nadi Bapak. Ini saya
Permisi tangannya, Pak. Baik, sudah Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa RR Bapak. Jadi Bapak posisinya tegak biasa saja Pak. Baik, sudah Pak. Nah, dari hasil pengkajian yang saya lakukan didapatkan hasil sebagai berikut nih Pak. Untuk tensinya 160/90 dan nadinya 85 kali per menit. Untuk RR 26 kali per menit ya Pak. Nah, baik, sudah selesai Pak. 15 menit lagi saya akan kembali untuk memberitahu masalah keperawatan yang dialami Bapak. Jadi untuk saat ini pengajian cukup sampai di sini ya Pak. Baik, selesai. Saya pamit undur diri dokter lebih dahulu nih Pak. Assalamualaikum Bapak. Salam. Jadi saat ini saya akan menyampaikan masalah keperawatan yang dialami Bapak saat ini, yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan tidak kekuatan sumber daya, ditandai mengeluh tidak nyaman, irritabilitas. Jadi itu tadi masalah keperawatan yang dialami Bapak saat ini. Jadi sampai di sini pengkajian saya saat ini, Pak. Besok saya akan kembali lagi untuk melakukan implementasi. Kalau begitu saya pamit undur diri, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kepentingan. Kemarin waktu tensi Bapak tinggi ya Pak. Nah sekarang gimana Pak? Apakah sudah turun atau masih sama? Belum tahu Mbak, karena belum dicek lagi. Oh iya ya, baik. Kalau begitu saya cek dulu ya Pak ya. Baik, sudah Pak. Pusing ya Pak. Nah, alhamdulillah Pak, tensi Bapak sudah berangsur menurun nih Pak. Baik, sudah selesai nih Pak penelitiannya. Nah, hasil dari pemeriksaan tadi
tensi Bapak itu sudah menurun, yaitu 130/80. Nah, selain itu apakah Bapak mempunyai keluhan yang lain, Pak? Ada, Pak. Kalau malam biasanya susah tidur. Itu susah tidurnya itu dikarenakan apa nih, Pak? Ya, mungkin terlalu banyak pikiran. Banyak pikiran. Iya. Jadi kira-kira Bapak itu tidur seharinya tuh berapa jam gitu, Pak? Ya cuma 3 jam kalau seharinya biasanya tidurnya. Itu karena nggak bisa tidur gitu ya, Pak? Iya. Kalau menurut Bapak itu pusingnya itu kalau diibaratkan tuh berapa, Pak? 1 sampai 10 itu berapa? Mungkin nggak nyampe, Pak, 10, tarik 7 lah mungkin. 6 sampai 7. Berarti pusing tapi nggak pusing banget gitu ya, Pak? Enggak. Biasanya tuh pusingnya tuh muncul saat apa, Pak? Saat ada kebutuhan, Mbak, dari ekonomi. Jadi pusingnya itu mempengaruhi kegiatan Bapak sehari atau enggak, Pak? Ya mempengaruhi, Mbak. Gimana nggak bisa kerja kalau udah pusing? Terus pusingnya sampai menurut Bapak nggak bisa bekerja gitu ya, Pak? Iya. Nah, kan Bapak bilang kan pusingnya tuh terus-menerus gitu ya, Pak? Iya. Terus marah tidak terkontrol. Iya. Nah, di sini saya akan mengajarkan agar Bapak tuh lebih rileks dengan cara tarik nafas dalam-dalam Iya. melalui hidung, terus tahan, lalu keluarkan melalui mulut. Jadi teknik ini tuh mengajarkan Bapak agar lebih rileks lagi gitu loh, Pak. Iya. Iya. Nah, apakah Bapak bisa mempraktekkan, Pak? Insya Allah bisa, Pak. Saya praktekkan dulu ya, Pak. Soalnya tadi saya belum mempraktekkan. Oh gitu, ya. Nah, jadi gini, Pak. Kita tarik napas melalui hidung, tahan, Ya. lalu keluarkan melalui mulut. Secara perlahan. Iya, ya. Insya Allah bisa, Mbak. Coba Bapak praktekkan, Pak. Tahan dulu, Pak. Jangan langsung dikeluarin. Perlahan. Nah, gitu. Nah, Bapak bisa mengulangi teknik ini tuh sampai Bapak merasa rileks gitu, Pak. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemicu pusing dan nyeri itu datang, Pak. Nah, itu tuh biasanya muncul karena pola tidur Bapak, terus stres, kurangnya olahraga, banyak memakan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, terus dan merokok itu juga bisa memicu gula tinggi, Pak, atau hipertensi. Ya. Baik, Pak, setelah saya melakukan pengkajian kemarin hingga saat ini, awal pengkajian darah Bapak kan tinggi ya, Pak. Ya. Dan hari ini setelah dicek ulang, alhamdulillah darah Bapak itu sudah berangsur normal, yaitu dari 160/90 menjadi 130/80, Pak. Nah, maka dari itu, untuk pertahankan tekanan darah Bapak agar tetap normal, dianjurkan untuk Bapak itu tidur teratur. Kan Bapak tadi bilang tidurnya tuh 3 jam ya, Pak? Ya. Nah, dan untuk itu Bapak itu bisa melatih untuk tidur 8 jam dalam sehari, Pak, agar mengurangi rasa pusing yang dirasakan Bapak. Nah, untuk meredakan stres yang Bapak alami gitu ya, Pak, bisa melakukan hobi yang Bapak sukai, seperti memancing, dan bernyanyi. Bapak tuh suka nyapa gitu ya, Pak. Selanjutnya Bapak bisa mengatur pola makan. Bapak hindari makanan yang berkolesterol ya, Pak. Lalu makanan yang banyak garam tuh nggak boleh. Boleh, tapi kalau bisa dikurangi ya, Pak. Dan Bapak juga itu harus dikurangi, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya ajarkan nafas dalam, Pak? Alhamdulillah agak enakan, Mbak. Ya, agak enakan ya, Pak. Ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi, Pak? Kayaknya udah nggak ada. Kalau begitu Bapak berarti sudah paham atas apa yang saya sampaikan ya, Pak? Alhamdulillah paham. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan, Pak. Ya. Saya pamit undur diri ya, Pak.
Semoga Bapak lekas sembuh dan tekanan darah Bapak berangsur normal. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aminah dengan NIM 22230311088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas metodologi keperawatan. Yang pertama ada studi kasus. Tuan P mengatakan dirinya mengeluh pusing, leher kaku, susah mengontrol emosi, dan sulit tidur. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data sebagai berikut, yaitu tekanan darah 160/90, nadi 85 kali per menit, RR 26 kali per menit. Lalu terdapat pengelompokan data, yaitu yang pertama data subjektif. Pasien mengatakan jika dirinya pusing, pasien mengatakan lehernya kaku, pasien mengatakan dirinya susah untuk mengontrol emosi, lalu pasien mengatakan sulit tidur. Lalu terdapat data objektif, tekanan darah didapatkan 160/90, nadi 85 kali per menit, RR 26 kali per menit. Lalu etiologi atau penyebab, yaitu ketidakkuatan sumber daya. Untuk masalah keperawatan yang saya ambil adalah gangguan rasa nyaman. Lalu diagnosa keperawatan yang saya angkat, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan ketidakkuatan sumber daya, ditandai mengeluh tidak nyaman, iritabilitas. Lalu terdapat luaran, yaitu luaran utama status kenyamanan. Setelah dilakukan pengkajian selama 5 hari, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu ekspektasi meningkat. Dengan kriteria hasil yang didapatkan, rileks cukup meningkat, keluhan sulit tidur menurun, iritabilitas cukup menurun, pola tidur membaik. Lalu intervensi. Untuk observasi, identifikasi stresor, terapeutiknya lakukan reduksi ansietas, misalkan anjurkan napas dalam sebelum prosedur, lalu berikan waktu dan tidur yang cukup untuk mengembalikan tingkat energi. Hindari makan yang mengandung kafein, garam, dan lemak. Lalu untuk edukasi, anjurkan mengatur waktu untuk mengurangi kejadian stres. Anjurkan latihan fisik untuk meningkatkan kesehatan biologis dan emosional 30 menit 3 kali seminggu. Latihan teknik menurunkan stres, misalkan latihan pernapasan. Jadi, sekian atas penjelasan analisa data dan intervensi yang telah saya angkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.